Cek, satu, dua, tiga. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, mungkin teman-teman. Walaupun mungkin di sini kami merecord video ini sekitar sore ya, menjelang maghrib. Tapi video ini memang diperuntukkan pada rekan-rekan mahasiswa di siang hari ya, pertemuan yang keenam, khususnya eh, kelas A1 semester 6 program studi Teknik Informatika. Selamat datang di video pembelajaran yang keenam di mana materinya yaitu mengenai grup decision support system atau sistem pendukung keputusan berkelompok ya. Dan teman-teman, materi ini merupakan materi yang eh, bisa disebut penutup ya, penutup menjelang final quiz. Jadi harapan kami video ini bisa disimak dan bisa kami tekankan bahwa materi yang keenam ini cukup banyak yang akan kami sampaikan di final quiz. Maka saran kami video pembelajarannya disimak ya sambil tiduran gitu ya, mungkin teman-teman sambil makan mungkin gitu atau sambil ngopi gitu dan seterusnya bisa disimak, didengar, kemudian dipahami karena ini menjadi bekal teman-teman untuk ke final quiz. Di mana final quiznya insya Allah kalau untuk A1 itu di hari Rabu jam 8 pagi ya, insya Allah. Kalau untuk yang lain di kelas A3, kalau nggak salah ketemunya nanti Jumat ya. Jadi mungkin ada perbedaan. Oke, kemudian teman-teman, untuk materinya akan kami share screen terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya di situ. Kemudian kita coba share screen deh. Oke, di sini teman-teman sebagai penutup dan kita review sedikit ya bahwa pertemuan 4 dan 5 itu ada AHP dan SAW ya. Analytical Hierarchy Process dan Simple Additive Weighting. Jadi teman-teman sudah dibahas. Kalau untuk yang kelas A1 itu dua-duanya secara offline. Kalau untuk kelas A3 salah satunya online karena kebentur sama jadwal pelepasan KKM. Jadi makanya untuk grup Decision Support System ini kalau untuk yang A3 saya selenggarakan secara offline karena ada utang satu offline ya kalau untuk A3. Kalau untuk A1 aman, jadi ini bisa diselenggarakan secara online dan teman-teman juga mungkin sudah setuju ya. Jadi ini dijadikan pertemuan yang keenam karena informasinya valid teman-teman bahwa di tanggal 5 Mei itu sudah masuk ke ujian tengah semester. Oke ya. Oke, kemudian di sini tahapan metode AHP SAW teman-teman review lagi. Saya sarankan jangan males ya. Ya, atau mungkin teman-teman ngerasa eh apa yang namanya ya, ya tidak tidak ada motivasi gitu ya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa ketika teman-teman baca kembali, kemudian kuis finalnya itu bisa maksimal, siapa tahu bisa nyusul teman-temannya yang sudah mengakumulasi poin-poin. Setidaknya ada reward teman-teman. Rewardnya nggak main-main lagi, tapi teman-teman bisa eh, tidak mengikuti ujian tengah semester. Seperti itu ya, 5 orang untuk 5 orang. Jadi saya berharap teman-teman bisa termotivasi gitu ya, dan bisa maksimal lah. Oke, kemudian kelebihan metode SAHP, SAW ya teman-teman bisa review lagi di materi-materi sebelumnya. Kemudian di sini kita masuk materi inti dari pertemuan 6 ini adalah GDSS ya. Di bahasa Inggris kan menjadi Group Decision Support System, di mana definisinya teman-teman bisa baca sendiri. Tapi untuk garis bawahnya bahwa Group Decision Support System ini yang teman-teman fokus melihatnya pasti berada di kata grup ya kan? Kalau SPK kan hanya decision support system. Di sini ada tambahan grup. Artinya teman-teman yang menjadi perbedaan inti adalah jumlah decision maker-nya gitu. Kalau SPK biasa itu jumlahnya satu si pengambil keputusannya, tapi kalau grup itu lebih dari satu si pengambil keputusannya. Dan bagaimana cara menggabungkan preferensi atau pengetahuan para pengambil keputusan? Nah, nanti kita simak di materi berikutnya ya.
Kemudian karakteristiknya ya bisa dibaca juga sebenarnya, tapi yang jelas karena adanya grup, karena adanya lebih dari satu decision maker, maka perlu adanya pertemuan, perlu adanya komunikasi gitu ya, perlu adanya interaksi. Kenapa? Karena eh, hasil dari bisa dibilang mungkin rata-rata ya, karena rata-rata itu merupakan sebuah perwakilan nilai ya, yang sifatnya multi gitu, dan itu bisa diwakilkan dari beberapa banyak komponen atau elemen. Maka itu perlu di eh, interaksikan atau perlu didiskusikan sehingga nanti dapat nilai yang disepakati oleh lebih dari pakar atau lebih dari decision maker tersebut. Hasil pertemuan tergantung pada pengetahuan, ya jelas ya. Ya jelas banget kalau misalkan berkaitan dengan pengetahuan dan pendapat, ya kita kembali lagi kepada wawasan dari decision maker-nya. Seperti decision maker satu memiliki wawasan bahwa kinerja atau sebuah perusahaan itu yang baik adalah dilihat dari sisi loyalty-nya gitu ya. Dari sisi lama kerjanya misalkan. Ada juga satu lagi pengambil keputusan bilang bukan hanya mungkin loyalitas menjadi suatu parameter utama, tapi ada yang lebih penting lagi. Misal ya, misal itu kedisiplinan. Karena kalau misalkan lebih disiplin, datang lebih tepat waktu, maka produktivitas pun semakin meningkat misalnya seperti itu dan seterusnya. Ya artinya itu memiliki dua perbedaan. Yang dua perbedaan tersebut mungkin bobotnya menjadi yang berbeda ya dampaknya ke sana. Decision maker A bobotnya kayak gimana, decision maker B bobotnya seperti apa gitu ya. Tapi ini akan dijadikan satu ya teman-teman ya dan itu menjadi keputusan bersama. Poin C, perlu adanya komposisi dan proses pengambilan penyelesaian jika terjadi perbedaan keputusan. Nah, ini sebenarnya kelanjutannya adalah poin C. Jadi kalau misalkan di poin B tadi A sama B beda, ya harus ada garis tengahnya dong gitu dan itu harus disepakati oleh kedua-duanya. Perlu adanya penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat ya jelas. Karena kalau misalkan nggak diselesaikan, kita tidak bisa memiliki titik tengahnya gitu ya. Kalau misalkan yang satunya bilang, lebih pentingan yang tadi loyalitas, atau lagi oh lebih penting disiplin, gak beres-beres ya nggak bakal beres juga ya sistemnya gitu. Fleksibel, mengakomodasi perbedaan perspektif. Ya, karena tadi ya mungkin bisa dikombinasikan pendapat-pendapat mereka menjadi satu dan itu menjadi kesepakatan bersama. Kemudian anonymous input. Nah, ini yang paling penting tidak mengekspos nama individu. Artinya nanti kalau misalkan ada banyak sekali pengambil keputusan, ketika pengambil keputusan ini punya pendapat A, punya pendapat B, ya ini jangan dijadikan atau jangan dimunculkan nama individu tersebut karena khawatir ada konflik secara subjektif seperti itu. Jadi ya kalau misalkan anggaplah ada 5 gitu ya decision maker, ya pendapat si A kayak gini, pendapat B gini, tapi A B ini nggak tahu ini pendapatnya siapa ya yang ngomong kayak gini, yang B juga nggak tahu siapa ya yang ngomong pendapatnya seperti ini gitu. Jadi ya agar tidak terjadi tadi ya konflik secara mungkin subjektif gitu ya, khawatir ada persaingan gitu ya, khawatir terjadi apa ya, sebenarnya khawatir ada konflik di luar dari manajemen gitu ya, ya artinya itu secara personal dan seterusnya, khawatir itu mempengaruhi hasil dari group decision support system ini. Tujuannya untuk apa? Teman-teman bisa baca ya di sini, mengurangi kendala komunikasi, menyediakan. Jadi GDSS itu ya tadi karena banyak gitu ya, jadi bisa ya artinya bisa mengatasi permasalahan komunikasi gitu ya. Jadinya kalau misalkan ada beberapa si pengambil keputusan kayak gitu ya, dan ini bisa disepakati secara bersama seperti itu, jadi ini bisa menjadi salah satu solusinya. Menyediakan beragam cara untuk menyusun analisis keputusan. Nah, banyak cara ya nanti ya, bisa dirata-ratain mungkin gitu. Kemudian atau mungkin versi voting gitu, siapa yang paling banyak nih votingnya gitu dan seterusnya. Jadi banyak cara lah. Memberikan arahan secara sistematis terhadap pola, jadwal, dan isi diskusi. Nah, ya artinya kalau sudah berkaitan dengan orang banyak ya, jadi ada yang namanya sesuatu itu pasti sifatnya harus sistematis. Sistematis itu ya tadi terhadap polanya harus seperti apa, karena ini melibatkan banyak orang gitu ya, lebih dari satu. Jadwalnya seperti apa, isi diskusinya seperti apa, dan seterusnya. Syarat GDSS ya, setiap individu dicirikan oleh persepsi, sikap, dan motivasi pengambil keputusan. Iya, jelas ya. Jadi syarat GDSS ya individunya, ya artinya si decision maker ini harus memiliki
eh, kalau di sistem pakar ya, pakar itu memiliki kriteria. Misalnya minimal 10 tahun menjabat di posisi di bidangnya misalkan, atau memiliki pendidikan S2 atau S3 sesuai dengan bidangnya gitu ya, mau menjadi responden kayak gitu, terus dapat dipercaya dan seterusnya ya, artinya kriteria-kriteria ini harus dimiliki oleh tiap individu dari pengambil keputusan. Kemudian siapa yang akan mengakui atau menerima permasalahan secara umum. Nah, ini juga syarat GDSS-nya harus apa ya? Ya tadi jangan sampai eh artinya ini permasalahan ini harus bukan diakui ya, ibaratnya harus disetujui lah oleh semua pihak lah. Artinya jangan sampai ada yang bilang dari misalkan ada 5 pengambil keputusan nih, yang satu bilang lah ini mah bukan permasalahan saya kayak gitu, yang satunya lagi bilang saya emang nggak nerima permasalahan yang seperti ini kayak gitu ya, nggak boleh ya, harus ada kesepakatan bersama, memiliki tujuan bersama, kemudian yang paling jelas adalah ya legowo gitu terhadap pendapat dari pengambil keputusan yang lain. Kemudian poin C, usaha untuk mendapatkan keputusan yang sifatnya kolektif. Nah, syaratnya juga harus dapat nantinya gitu ya, keputusan itu harus sifatnya kolektif. Jangan sampai nanti ada asumsi bahwa si pengambil keputusan yang A bilang, oh ini mah keputusannya hasil si B bilang, oh ini mah pengambil keputusannya yang si A gitu ya. Tidak ada seperti itu. GDSS harus memiliki satu tujuan dan satu perspektif yang sama, yang menerima gitu ya, dan mengakui kalau itu ada keputusan bersama. Itu yang paling penting. Kelebihannya apa sih ya tadi ya? Jadinya komunikasinya secara paralel, ini salah ya, paralel yang benar. Mungkin diubah dulu lah biar ingat, bukan paralel, paralel benar. Antar anggota kelompok. Jadinya ada komunikasi ya. Jadi bukan satu persatu, A sama B dulu, atau misalkan B sama C dulu ya, jalan semua gitu. Tapi pada saat nanti tadi ya kita kembali lagi kepada nama individu itu tidak diekspos itu pada saat hasil akhirnya, pada saat pemberian bobotnya. Jadi nggak ada tuh informasi-informasi yang sampai ke pengambil keputusan kalau pengambil keputusan si B ngasih nilai sekian loh kayak gitu. Itu nggak ada informasi seperti itu. Tapi adanya komunikasi secara paralel itu agar semua tahu bahwasanya ada permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama. Ada permasalahan yang harus dikolektifkan sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama. Ada permasalahan yang harus penyelesaiannya atas asas kebersamaan dan seterusnya. Kayak gitu ya, menawarkan kesempatan yang sama. Nah, jadi kalau mungkin ya, gambaran saya secara sederhananya, kalau ada program penerimaan pegawai baru, jangan hanya melibatkan HRD kepegawaiannya saja gitu, tapi libatkan HRD keuangan, misalnya ya, HRD bagian sarana prasarana, misalkan HRD, bukan HRD ya, manajer gitu ya maksudnya, manajer di bagian kepegawaian, manajer di bidang keuangan, manajer di bagian sarana prasarana, manajer di bagian marketing misalkan dan seterusnya, itu dilibatkan semua gitu ya, agar terjalinnya kesempatan gitu untuk memberikan ide gitu. Siapa tahu ide dari teman-teman yang lain itu bisa memiliki nuansa yang berbeda sehingga mendapatkan keputusan yang maksimal. Mengeliminasi adanya dominasi. Nah, ini paling penting juga ya. Kalau misalkan di sebuah perusahaan itu kalau hanya satu biasanya si pengambil keputusannya ya biasanya ada dominasi. Karena yang satu ini dekat sama si A B C, nah biasanya ada ya sesuatu lah, ada gap gitu ya, ada perbedaan. Dapat diketahui dengan cepat adanya kesetujuan dan ketidaksetujuan terhadap opini dalam anggota kelompok. Nah, dapat diketahui dengan cepat ya. Jadi kalau misalkan, oh ada yang nggak setuju nih, ada yang nggak setuju nih. Jangan sampai nanti kayak tadi ada penerimaan pegawai baru dari manajer kepegawaian bilangnya gini gini gini. Ternyata dari bagian keuangan ternyata kurang setuju. Nah itu kan tinggal dikomunikasikan saja, gitu ya. Kembali lagi ke poin A. Membantu mengatur jadwal pertemuan ya kelebihan. Ya artinya secara nggak langsung kan ketika ada GDSS ya mau nggak mau harus ada pertemuan, harus ada diskusi. Kembali lagi ya nantinya harus ada silaturahim gitu ya. Baik lagi ke agama gitu ya. Oke lanjut.
Dampak GDSS terhadap kelompok. Dampaknya GDSS menitik beratkan pada perbaikan kerja anggota. Dampak ya, jadi perbaikan kerjanya atau penyelesaian masalah. Kemudian GDSS meningkatkan kualitas dalam memperbaiki proses pengambil keputusan. Dampak terhadap kelompoknya ya. Kemudian meningkatkan pencapaian konsensus. Ya, konsensus itu seperti halnya voting lah sebenarnya. Pengumpulan data dalam jumlah dari beberapa elemen. Level GDSS ada proses, ada pengambilan keputusan, ada aturan levelnya, tingkatan ya. Berarti kalau misalkan di tingkat proses ya artinya sedang memproses kayak gitu aja. Pengambilan keputusan ya artinya sudah di tahap pengambilan keputusan. Kemudian GDSS di level 3 itu sudah membahas ke masalah rule atau aturan-aturan ya. Berisi saran-saran dan menyeleksi dan menyusun aturan yang dapat diaplikasikan selama pertemuan kayak gitu ya. Perancangan GDSS ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang GDSS. Ada ukuran kelompoknya, adanya atau ketiadaannya interaksi gitu ya. Perlu tatap muka nggak sih gitu ya? Kalau misalkan nggak ada tatap muka ya bagaimana caranya Pak ya? Artinya nggak perlu ketemu, tapi datanya didapatkan dari tiap manajernya secara valid gitu ya. Tugas yang akan dihadapi oleh kelompok juga harus tahu. Bagian A ngapain, bagian B ngapain gitu. Misalkan bagian A si manajer, bagian kepegawaian yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan data-data pegawai misalnya. Apa aja sih yang penting gitu. Dari sisi keuangan, keuangan juga harus bisa mengatur nih ketika proses penerimaan eh, pegawainya itu jumlahnya berapa harus diimbangi dengan pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan tersebut misalnya dan seterusnya ya. Fitur dasarnya apa aja sih yang harus ada di dalam GDSS itu? Yang pertama adalah pemrosesan kata. Sebenarnya kalau pemrosesan kata semua pun harus ada ya untuk memformat dan mengedit teks gitu ya. Seperti teman-teman kayak isi akun gitu ya, username, password itu kan udah ngedit teks gitu ya, kemudian edit akun dan seterusnya itu sebenarnya fitur umum lah di semua sistem harusnya ada. Fasilitas diskusi, tapi yang paling penting nih ya, yang nggak semua dimiliki ya harus ada fitur diskusinya. Ya artinya fitur diskusi ini antar si pengambil keputusannya. Fasilitas help secara online, nah ini juga sebenarnya bisa dibilang semua sistem ada ya, ada helpnya gitu worksheet, spreadsheet, ini chart, ini sebenarnya bentuk visualisasi aja ya secara display sehingga si pengambil keputusan bisa melihat secara visual grafik gitu ya. Oh, peningkatan penurunan pegawai, kemudian adanya penurunan kinerja dan seterusnya itu kan bisa menjadi salah satu alasan ya, urgensi bahwa perlu nih eh, pemberian misalkan reward bagi pegawai yang teladan gitu ya, disiplin dan seterusnya. Manajemen basis data juga ya semua harus ada lah di sebuah sistem. Nah, ini konsensus tadi ya. Merupakan hasil yang diperoleh berdasarkan diskusi yang tadi kami bilang ya. Semua elemen harus dapat bagian. Cara dapatnya gimana? Dengan voting. Voting ini salah satu metodenya adalah Borda. Kalau menggunakan agregasi banyak. Ada order weighted averaging, IOWA, IOWA gitu. Banyak ya ini agregasi. Salah satunya nanti AHP pun bisa teman-teman dijadikan grup decision support system ya. Nanti deh ada materinya di slide berikutnya. Tapi kita akan meng-highlight di sini untuk yang voting ya, atau menggunakan metode Borda. Seperti itu. Oke, ini contoh analisis GDSS ya. Contoh sederhananya seperti ini, ada pengambil keputusannya ada 3 gitu ya. Kemudian ada alternatif A, B, C, kita suruh milih nih. Kita milih A, B, atau C. Nah, pengambilan keputusan pertama ngasih nilai A 80. Pengambil keputusan kedua ngasih nilai A, mungkin harus butuh note ya. Mantap. Ini deh. Nah, misalnya tadi pengambilan keputusan yang A ngasih yang satu maksudnya ngasih nilai yang A itu 80 gitu ya. Kemudian si pengambil keputusan ini P2 ini pengambil keputusan ya. Kalau pengambil keputusan ngasih 75 aja lah gitu. Ah, ternyata P3 atau pengambil keputusan yang ketiga ngasih 95 kayak gitu. Nah, ini bisa dinilai konsensus ya. Kalau ini rata-rata aja sih sebenarnya. Jumlah gitu ya. Dibagi 3 kayak gitu ya. Jadi nilainya sekian. Kalau ini dijumlahkan ya silahkan teman-teman jumlahkan. Nanti dapat nilai berapa. Dijumlahkan, dibagi 3 misalnya rata-ratanya atau nilai konsensusnya berapa. Nanti yang tertinggi kalau perhitungan saya sih ini ya. Tapi kalau salah mohon dikoreksi teman-teman. Maka sehingga alternatif A lah yang
mendapatkan atau menjadi alternatif pilihan dari ketiga pengambil keputusan itu. Ya, seperti itu kurang lebih yang namanya konsensus. Kemudian ini kita berikan contoh kasusnya teman-teman. Bisa dibaca di slide ya. Itu ada poin A, ada yayasan gitu ya. Di yayasan tersebut ada SD, SMP, SMA. Total gurunya banyak nih. Wah, 240 misalnya ya. Kemudian dari 240 itu biasanya sebenarnya semuanya sih ya dihitung ya. Tapi karena di slide ya kita nggak bisa menyertakan 240-nya, kita ambil 5 deh. Dari 240 itu ada 5 deh. Dari 5 itu kita filter satu lah yang terbaik lah kayak gitu ya. Kriterianya sedikit aja, tiga: disiplin, prestasi, dan kreativitas. Kreativitas itu ya, bukan kreativas. Kurang kata. Nggak apa-apa deh, nanti teman-teman bisa perbaiki. Namun dari pihak yayasan ingin penilaian ini dapat dilakukan secara kolektif ya, semua unsur. Unsur apa aja nih? Unsur kepala sekolah, unsur guru, sama unsur murid. Ternyata dari tiga aspek ini mau dilibatkan gitu ya, bukan hanya kepala sekolah aja gitu, tapi semua aspek. Nah, seperti apa? Nah, di sini kita gunakan AHP terlebih dahulu ya sebenarnya ya. Sebenarnya ini ada nilai, sebenarnya ini nilai alternatifnya dulu. Jadi ada 5 tadi ya, ada 5 guru, ada A1, A2, A3, A4, A5. Nilai-nilainya teman-teman bisa lihat di situ ya. Ada disiplinnya 85, prestasinya 90, kreativitasnya 88 dan seterusnya. Di sini kemudian langkah yang pertama adalah gunakan AHP untuk mencari bobot. Ya, versi murid kayak gimana, versi guru gimana, versi kepala sekolah kayak gimana gitu. Lakukan sampai tahap pencarian konsistensi rasio. Kalau masih ingat nih teman-teman. Jadi dihitung nih inkonsisten pemberian eh, apa ya? Pemberian apa? Bobotnya atau pemberian skala kepentingan dari tiap kriteria ini udah benar atau belum, udah konsisten atau belum gitu, apa ada yang kurang dan seterusnya. Tapi ini sebenarnya kalau dari si versi-versi ini sebenarnya agak agak sedikit ini ya, apa ya, agak sedikit kurang masuk akalnya gini. Kalau misalkan versi murid sebenarnya agak sedikit kurang yakin gitu ya kalau murid itu apa? Kalau murid itu memberikan apa ya, pengetahuan atau pendapatnya sebagai pengambil keputusan gitu ya. Sebenarnya seperti itu, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai analogi saja, sebagai contoh karena murid bisa ditanyakan lah secara sederhana lah gitu ya. Konsepnya biar nggak terlalu membingungkan kayak gitu. Kalau guru ya mungkin sudah bisa ya karena tingkatannya kalau guru sudah lebih eh, pengetahuannya mungkin bisa lebih banyak gitu ya dibanding seperti murid gitu. Apalagi kepala sekolah gitu ya, ini sebagai pengambil keputusan di sekolah nih biasanya. Oke, kemudian menggunakan kuesioner. Nah, tingkat kepentingan. Nah, di sini ada kepala sekolah, guru, dan murid. Jadi, menurut kepala sekolah, kayak gimana sih gitu? Tadi prestasi lebih penting mana dengan kedisiplinan gitu, dengan kreativitas dan seterusnya ya, menggunakan skala Sati. Nah, ini sebenarnya versi AHP teman-teman. Eh, Mohon izin ya, di sini sepertinya azan. Kita pause dulu mungkin ya. Kita pause dulu. Kita pause dulu nanti kita lanjutkan teman-teman. Bisa di recordnya bisa di ini nggak sih? Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ya. Tadi setelah azan kita lanjutkan. Nanti setelah itu bisa disimak ya videonya ya. Oke, di sini dilanjutkan. Oke, ini sebenarnya ada versi AHP ya. Jadi AHP juga sebenarnya bisa menampung banyak pakar, menampung banyak informasi dari beberapa pakar atau beberapa pengambil keputusan. Di sini ada caranya gimana sih ya kuesioner skala Sati seperti yang pernah disampaikan ya di materi pertemuan yang keempat kalau tidak salah. Ya teman-teman jadi bisa menggunakan kuesioner skala Sati ya sampai matriks ini loh berpasangan sampai ngitung ke nilai prioritas kan dapat bobot tuh ya. Nah, tapi teman-teman harus membuat matriks tersebut ke tiap pakar.
Nah, setelah tiap pakar sudah didapatkan, tapi harus dihitung juga tuh konsistensi rasionya, karena khawatir terjadi ketidakkonsistenan. Setelah semua pakar mantep ya di bawah 0,1, baru dihitung dan dimasukkan ke rumus ini, geometric means, yang mana rumus ini kami kutip dari Prof. Marimin ya, dan Magfiroh tahun 2010. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengakar pangkatkan. Nah, tergantung jumlah pakarnya. Kalau pakarnya 5, ya berarti ini akar pangkat 5 gitu ya. Dan itu dikalikan semuanya. Karena ini rumus perkalian ya. Kan itu. Rumus perkalian. Nah, ini nih. Jadi tinggal dikali punya pakar berapa, pakar satu berapa, dikali pakar kedua berapa, dikali pakar ketiga berapa, diakarkan sampai 5 kali akar 5 seperti itu ya. Jadi itu nilai rata-ratanya itu yang diambil sebagai bobot ya, sebagai prioritas yang dianggap itu sebagai eh, dari semua elemen dari semua pengambil keputusan. Nanti dapatlah hasil akhir bobot ya, kurang lebih. Tapi kita tidak bahas ini sebenarnya teman-teman. Kita bahas borda ya. Oke, kita mungkin ke borda dulu. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Jadi, masih ingat ya, eh matriks berpasangan gitu ya. Kan harus dari skala sati dulu kan. Seperti ini kurang lebih kayak disiplin. Oh, disiplinnya 3 terhadap kreativitas. Kemudian disiplinnya 2 dari prestasi. Oh, prestasi sama kreativitas sama-sama penting. Kayak gitu ya. Ini saya harap nggak perlu dijelaskan ulang ya. Teman-teman sudah dapat dan teman-teman bisa review lagi di pertemuan yang keempat. Materi pertemuan 4. Kemudian buat seperti ini ya, teman-teman sudah paham di total, kemudian dapat bobot. Nah, ini teman-teman, bobot ini yang kita akan gunakan untuk pembobotan tiap aspek, entah itu dari murid, entah itu dari guru, entah itu dari kepala sekolah, seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Contoh bobot yang diperoleh ini versi sederhananya ya. Kalau versi murid, nah gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan skala sati, khawatir kalau banyak murid kan ya agak repot ya. Misalkan versi murid itu misalnya kita tanya langsung ke pengambil keputusannya, bukan pengambil keputusan sebenarnya ya, bertanya gitu ya terhadap eh, apa ya pendapat argumentasi dari ketua OSIS misalnya. Karena itu perwakilan dari murid ya. Menurut ketua OSIS, guru yang bagus tuh yang seperti apa sih? Yang disiplinnya kayak gimana, yang prestasinya apa yang kreativitasnya. Oh, kalau kata versi murid, yang prestasinya kayak gitu ya. Prestasinya harus bagus, tapi nggak jauh sama disiplin gitu ya, nggak jauh juga sama kreativitas. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau versi guru sendiri, ya kreativitas dulu, misalnya prestasi sama ini pun dekat ya. Tapi dari versi kepala sekolah nggak. Kepala sekolah tuh pengen guru yang disiplin. Maka bobotnya gede di versi kepala sekolah. Gitu ya. Jadi punya versi masing-masing pembobotannya. Nah, setelah itu selesai, setelah mendapatkan bobot itu, barulah dikalikan tiap versinya. Kalau ini murid ya, murid tadi kita back mungkin. Nah, 0,35 ya. Nih, 0,35 disiplin. Terus di bagian selanjutnya, nah ini 0,35. 0,35. Ini ya, dipakai ya. Nah, di sini dipakai. Jadi disiplinnya 0,35, 0,35, 0,35 dari nilai yang tadi, slide sebelumnya. Prestasi pun sama, 0,37 versi murid. Kemudian di eh, jumlah, 85 kali sekian, ditambah sekian, tambah, maka hasilnya ini. Dan versi rankingnya, nah ini, Borda tuh di sini. Versi ranking pertama itu A1, kalau kata murid. Kalau keduanya ya A3 versi murid mah. Jadi penilaian murid ya A1 gitu. Tapi berdasarkan perhitungan kuantitatif ya, bukan langsung nembak, oh A1, nggak kayak gitu. Ini kan ada bobot-bobot yang telah diperoleh hasil skala Sati tadi gitu ya. Skala Sati pendapat dari murid kayak gitu. Dan selanjutnya eh, kita ke versi guru. Sama ya versi guru tadi pakai bobot yang versi guru ya, yang ini 0,3, 0,33, 0,37 kayak gitu. Ini didapatkan ranking satunya beda lagi nih teman-teman. Oh, ranking satunya itu ternyata si A2. Beda lagi nih. Jadi jangan langsung mengambil keputusan kalau tadi A1 ya yang versi murid.
Mohon maaf. Nah, versi murid A1 ya. Jadi versi murid A1, versi guru A2 yang ranking 1. Nah, jadi belum ketahuan nih siapa yang bakal dipilih gitu ya menjadi guru berprestasi. Versi kepala sekolah beda lagi, A3 malah. Ya, A3 yang ranking 1. Nah, berdasarkan ranking-ranking tersebut, teman-teman, rumus Borda sederhana. Jadi rumusnya adalah N dikurangin peringkatnya. Rumus Borda gitu. Jadi nggak melibatkan nilai bobot yang sebelumnya lagi. Jadi langsung ke peringkatnya gitu. Jadi ke versi peringkatnya, hitungan Borda itu melihat bahwa yang peringkat ini N ya. N itu jumlah dari alternatifnya, karena jumlah alternatifnya 5. Maka kalau peringkat satu nilainya semakin besar dong, ya, karena dikurangnya semakin kecil. Jadi kalau misalkan peringkatnya peringkat 5, nilainya juga akan makin kecil, yaitu 0 gitu ya. Jadi masuk akal lah gitu. Jadi yang diambil adalah peringkat yang pertama, seperti itu. Nah, dari perhitungan Borda sendiri di sini, maka didapat nilai-nilai yang akan diakumulasikan. Mungkin butuh lagi ya. Seperti ini 4. Ini 4 tadi ya, versi guru ya. 4 juga. Ini versi kepala sekolah 4. Tapi dia harus jumlahin semua loh ini. Nah, ini yang menjadi eh, pengambil keputusan berkelompoknya versi-versi murid, guru, dan kepala sekolah. Oke, di sini setelah didapat apa tadi nilai bordanya ya, nilai borda itu yang tadi dikurangin, dikalikan dengan eh, nilai versi murid. Ya, maksudnya versi masing-masingnya. Misalnya gini, versi murid tadi mendapatkan eh, nilai 86,65 kalau dari versi murid A1. Kalau versi guru A1 ini dapatnya 86,28. Nanti kita lihat ya. Kalau versi kepala sekolah dapatnya 86,56. Maksudnya yang mana, Pak? Ya, kita akan coba back dulu ke slide sebelumnya. Nah, ini dia. Versi kepala sekolah, dikasih warna apa ya baiknya ya? Biru lah, biru ya. Nih, versi kepala sekolah A1 86, saya tulis saja kali ya. 86,56. Nah, inilah yang dikalikan terhadap nilai borda tadi, ya. Kemudian kalau versi ini capsek ya, kasih huruf K aja ya. Kemudian kita cari versi guru deh. Nah, versi guru nih, versi guru warna merah. Nih, ini versi guru ya. Versi guru 86,28. Nah, seperti itu aja ya. Nanti kita cross check ya. Di slide berikutnya kita cross check. Ini biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa nah, nilai tadi nih versi guru 86,28. Benar ya ini ya. Nih, versi kepala sekolah 86,56. Jadi itu yang diambil teman-teman. Nah, 86,56. Sama ya? Sama. Itu baru dikalikan terhadap nilai bordanya. Tadi saya sempat salah ya yang pas tahap 4 yang saya bilang 4 ditambah enggak langsung dikali enggak dihantem tiap-tiap nilai bordanya, tapi dikalikan tiap versinya terlebih dahulu ya. Kembali lagi ke tahap sebelumnya. Kemudian baru ditotal nih, ditotal dan kita bisa melihat bahwa yang ranking 1 adalah nilai A1. Sebenarnya yang sesuai versi murid ya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang menjadi keputusan yang sifatnya korektif ya, karena versi murid udah sesuai, versi guru udah sesuai, versi kepala sekolah sudah sesuai, maka ketika A1 yang dapat ya semua pihak harus legowo gitu, harus harus apa ya, harus setuju, harus mufakat gitu ya. Oh bener nih, dari semua aspek A1 lah yang menjadi guru berprestasi gitu ya teman-teman. Oke, kesimpulannya kombinasi metode AHP Borda telah berhasil diterapkan ya. Tapi ini versi AHP-nya AHP yang perhitungan biasa ya. Sebenarnya kalau mau pakai perhitungan yang tadi, pakai geometric mean, ya sebenarnya itu pun bisa versi-versinya ya. Dihitung secara manual aja, tapi nggak pakai Borda nantinya gitu. Kemudian studi kasus ini didapat guru terbaiknya itu alternatif A, nilai akhirnya sekian.
GDSS dapat memberikan penilaian dari sudut pandang decision maker dari semua level ya sebenarnya. Tapi memang sih kalau analogi contoh yang bagusnya tiap manajer ya bagusnya karena kan kalau manajer tadi syarat-syaratnya atau kriteria sudah terpenuhi. Tapi kalau misalkan kayak murid sepertinya masih agak susah gitu ya apa ya menyetujui bahwa murid menilai guru gitu ya. Tapi kan sebenarnya memang dari aspek penilaian secara sederhana aja gitu ya. Jadi kalau kalau ditanya kayak gitu, menurut Anda gitu ya, menurut teman-teman mahasiswa atau menurut teman-teman siswa-siswi atau peserta didik, guru yang baik itu dinilai dari apanya sih gitu kan? Prestasinya, misalnya ya, prestasinya, disiplinnya atau kreativitasnya sih gitu. Sebenarnya ditanya sederhana aja. Jadi sudut pandang mereka seperti itu. Tapi kalau misalkan harus basicnya pengambil keputusan itu harus memiliki wawasan yang memang di bidangnya, kemudian punya pengalaman yang bagus, harusnya sih tingkat-tingkat manajer gitu ya, tingkat-tingkat direksi gitu, tingkat-tingkat mungkin kalau di dinas-dinas gitu mungkin kepala dinasnya atau subbagian tertentu yang memang pakar di bidangnya gitu dan seterusnya ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh aja sih, ya kurang lebih seperti itu. Oke, penutupnya di sini kita simpulkan hari ini bahwa eh, secara sederhananya GDSS itu sistem pendukung keputusan berkelompok deh. Jadi kalau pengambil keputusannya itu banyak atau mau menilai dari beberapa aspek level, kayak tadi ya mungkin dari versi murid, tapi kalau versi murid kayaknya agak sedikit eh, agak rentan aja ya, agak rentan. Tapi sebenarnya kalau ketemu inkonsistennya kalau AHP tadi bagus ya sebenarnya nggak masalah sih ya gitu. Tapi agak sedikit apa ya? 50-50 lah kalau saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan. Tapi saya 50-50 lah. Artinya ya sebenarnya agak kurang layak juga gitu kalau murid harus menjadi penilai pengambil keputusan gitu ya, atau memberikan sudut pandang berdasarkan versi mereka gitu. Tapi saran saya sih memang dimulai dari versi guru ya, mungkin versi guru kayak gimana, versi kepala sekolah gimana, atau mungkin versi wakasek-wakasek gitu ya, bisa dibagikan menjadi seperti itu harusnya ya contohnya ya. Jadi bukan versi murid dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai dasar contoh aja. Semoga teman-teman bisa pahami. Dan kemudian ya tadi perbedaannya ini sifatnya berkelompok, jadi perlu ada pertemuan, perlu ada diskusi, perlu adanya kesepakatan bersama, tapi tidak mengekspos nama orang tertentu gitu ya, karena ini adalah hasil keputusan bersama. Itulah Group Decision Support System. Kemudian pertemuan berikutnya nih teman-teman, kelas A1, insya Allah hari Rabu jam 8. Insya Allah ya mudah-mudahan gak ada halangan, gak ada hambatan, gak ada agenda apapun. Semoga saya juga bisa gitu eh insya Allah ada final quiz di pertemuan yang ke-7 berarti dan minggu depannya lagi baru diselenggarakan UTS. Untuk materi fullnya silakan diakses melalui bit.ly/materi strip SPK 25. Akses aja ya, di situ 66 slide atau materi yang sudah kami sampaikan, diskusikan sudah kami share di situ. Tolong dibaca lagi, tolong direview lagi ya. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa masuk ke 5 besar dari reward UTS biar teman-teman nggak usah mikirin UTS lagi di mata kuliah SPK gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf sekali apabila ada kurang dan salahnya. Kami tutup pertemuan yang ke-6 ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.